Rencana perpindahannya ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara adalah hal yang akan memberikan dampak fundamental terhadap sistem operasi Jakarta di berbagai sektor, mulai dari administratif, kewenangan, hingga perekonomian. Untuk itu, pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun langkah menjelang penguatan fondasi ekonomi daerah sebelum menjalani peran sebagai pusat ekonomi bisnis berskala global. DKI Jakarta punya daya tarik investasi yang sangat tinggi dibanding dengan wilayah lainnya, terutama sektor-sektor berkaitan dengan industri manufaktur, kemudian perdagangan, plus juga sektor-sektor yang berbasis pada industri otomotif gitu ya, atau industri manufaktur yang menaungi industri itu. Nah, tentu ini menjadi satu kekuatan ya dari DKI Jakarta yang notabene sebagai kota bisnis dan juga kota perdagangan ya, selain kota jasa tentu saja ya. Nah, Jakarta punya kekuatan bagi investor untuk bisa ditarik gitu. Dan lagi-lagi DKI Jakarta punya peluang bertambah besar ya di dalam meningkatkan investasi PMA ya, basisnya di PMA untuk meningkatkan daya saing investasi di sektor tadi. Nah, oleh karena itu maka tentu saja positioning ya dan juga daya saing investasi ini menjadi satu perwujudan ya di dalam merealisasikan investasi di DKI Jakarta ke depan. Ya, terlebih misalnya DKI Jakarta ke depan menjadi provinsi yang bukan lagi ibu kota gitu ya. Ini kan juga harus direspon ya dengan perubahan itu. Dan DKI Jakarta saya kira punya kekuatan di dalam menarik investasi yang berbasis perdagangan, kemudian juga industri manufaktur, plus juga pariwisata ya, atau juga hospitality juga kuat atau MICE gitu. DKI Jakarta menata ya, mempersiapkan ya, dan memang harus siap ya, siap tidak siap harus menyiapkan diri ya untuk menjadikan DKI Jakarta ya nanti sebagai kota yang unggul ya di bidang bisnis dan ekonomi atau dalam perdagangan dan ekonomi. Dan skalanya memang skala internasional. Bagaimana meningkatkan indeks investasinya, indeks bisnisnya, plus indeks-indeks yang lain sebagai indikator dari kota metropolitan ataupun ke kota bisnis ya, kota metropolitan yang basis pada kota bisnis dan perdagangan secara global yang sekarang lebih dimiliki oleh negara misalnya atau kota Hong Kong misalnya, atau juga Tokyo ya, atau juga Singapura misalnya. Dalam laporan resmi DPMP-TSP tahun anggaran 2021, target realisasi penanaman modal di Jakarta mencapai 98,6 triliun rupiah. Capaian itu melampaui target yang dipatok sebelumnya, yakni 94 miliar rupiah. Merujuk data tersebut, DKI Jakarta percaya diri target realisasi investasi atau penanaman modal daerah pada tahun ini bisa meningkat 32% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Ya, itu adalah proses kolaborasi yang luar biasa dan perencanaan yang matang memang yang dilakukan oleh Pak Anies beserta jajarannya untuk melakukan itu kepada seluruh masyarakat Jakarta, mengajak masyarakat untuk merubah pola, merubah transportasi pribadi menjadi transportasi massal dan beralih kepada transportasi publik, dan ternyata mampu mereduksi angka pencemaran di udara di Jakarta, dan itu patut kita apresiasi untuk warga Jakarta secara keseluruhan. Ada kedewasaan untuk melakukan perolehan fase dari mulai transportasi pribadi ke transportasi publik. Ada beberapa masukan dari
stakeholder, pemerhati lingkungan, masyarakat, bahwa ada keinginan pemerintah daerah melakukan perhatian secara serius terhadap fasilitas-fasilitas umum. Oleh karenanya ada sebuah perubahan yang cukup signifikan untuk melakukan proses secara kesinambungan dari gubernur sebelumnya kepada gubernur berikutnya di tahun 2017 ke 2022 ini. Salah satunya adalah pemanfaatan ruang terbuka hijau, kemudian memberikan fasilitas umum yang lebih memadai dan lebih ramah terhadap lingkungan dan difabel. Hal ini menjadi fokus kita untuk melakukan masukan itu kepada eksekutif sehingga mereka menanggapinya dengan positif. Walaupun sebenarnya dalam RPJMD gubernur, janji gubernur itu belum masuk dalam janji yang harus dipenuhi, tapi itu sebuah bonus yang didapat oleh warga Jakarta atas keinginan yang besar dari masyarakat Jakarta untuk mengoptimalisasi ruang terbuka hijau dan pemanfaatan lahan-lahan kosong tadi. Bagi pengamat tata kota, ada beberapa isu strategis untuk menopang Jakarta sebagai pusat bisnis. Sebab berdasarkan kajian Pemprov DKI, unsur-unsur utama kota global adalah mobilitas penduduk berbasiskan kendaraan umum dan ramah lingkungan, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, dan pendidikan, serta memiliki daya saing produktivitas sehingga dapat menarik talent-talent global. Penataan Jakarta itu ketika nanti bukan ibu kota dan bukan daerah khusus lagi, kecuali ada kekhususan tertentu, itu harus dibangun dengan konsep kesetaraan dengan kota kabupaten di sekitarnya. Jadi kesenjangan antara Jakarta dengan sekitarnya itu kalau nanti sudah ditata bersama-sama harus ada namanya redistribusi fungsi Jakarta yang berbagi. Kita lihat sudah banyak kota-kota yang tumbuh kembang menjadi kompetitor pusat bisnis baru di Jakarta, seperti Cikarang, Cibitung, BSD, bahkan kota-kota lain di sekitarnya. Itu bisa mengambil peran sebagian peran Jakarta. Misalnya contoh, kalau kantor pemerintahan atau kantor bisnis yang ada di sekitar Tamrin, Sudirman, atau Kuningan, itu sudah bergeser ke IKN, maka bisa saja pusat bisnis baru yang dikembangkan oleh pengembang di wilayah Serpong atau BSD itu menjadi sebuah kekuatan baru sebagai pusat properti dan bisnis baru. Yang penting untuk semua itu adalah ada jalan tol ke bandara, ada jalur kereta api, karena kemana-mana sekarang ini terus terang saja Jakarta semakin meluas, semakin melebar secara fungsional, bukan administrasinya. Jadi the Greater Jakarta itu sudah terbentuk. Otomatis Greater Jakarta ini kalau penduduknya terus bertambah pada tahun 2025, dia akan menjadi megapolitan nomor 1 di dunia menggantikan metropolitan Tokyo. Dan saat ini kota yang berusia 595 tahun ini tengah berbenah mempercepat pembangunan untuk mewujudkan sebagai kota bisnis global. Bukan hanya itu, wajah Jakarta saat ini juga mulai bersolek. Warna-warni taman kota, tertib pelayanan publik transportasi, juga manusiawi warganya. Dirgahayu, Jakarta ke-495.